Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hablul Haq dan teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hablul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Education yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk pemateri pertama yaitu Khairatus Syahriah dan saya sendiri Fariha Nur Hamidah. Untuk pemateri yang kedua yaitu Muhammad Najihuddin. Untuk pemateri yang ketiga yaitu Farah Dilana Natasha. Untuk pemateri saya persilahkan. Terima kasih moderator Farika atas waktunya. Di sini saya Khairatus Syahriah akan membacakan bagian yang pertama, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti yang kita ketahui, sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila mengalami banyak perkembangan yang cukup panjang. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan oleh Bapak Soekarno menjadi dasar negara Indonesia dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dan juga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dengan bersumber adat istiadat, budaya, dan juga agama sebagai tonggaknya. Lalu yang kedua, pada tanggal 17 Agustus 1975, bangsa Indonesia sepakat bahwa pengaturan kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan demokrasi dengan sistem liberal. Lalu pada peristiwa yang ketiga, yaitu peristiwa pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintah Presiden Soeharto. Setelah selama pelaksanaan dekret Presiden, pemerintahan mulai diganggu dengan munculnya paham baru dan juga demokrasi liberal yang mulai ditinggalkan. Lalu selanjutnya masa pemerintahan Soeharto. Masa pemerintahan Soeharto ini Pancasila mulai ditegaskan kembali sebagai dasar negara yang murni dan juga konsekuen, menyusul diterbitkannya Ketetapan MPR Nomor 2 1978 tentang pedoman penghayatan dan juga pengamalan Pancasila. Namun pada pemerintahan Soeharto ini juga dianggap oleh masyarakat menyimpang dari Pancasila dan juga undang-undang. Beliau juga dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme, kapitalisme, belum mengelola negara. Lalu pada tahun 1988 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto berhenti dengan jabatan presiden. Namun reformasi dirasa belum membawa Pancasila untuk diamalkan secara konsekuen oleh seluruh elemen bangsa. Lalu pada tahun Lalu pada yang terakhir yaitu tahun 2004 sampai sekarang. Sampai sekarang berkembang gerakan dari para akademisi dan juga pemerhati serta pecinta Pancasila yang mencoba menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan juga nilai-nilai Pancasila. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternalnya tersendiri yaitu yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara. Negara-negara yang dimaksud adalah negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan berbagai masuknya ideologi-ideologi asing dalam kehidupan bernegara dan berbangsa karena keterbukaannya informasi. Yang ketiga,
meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi, sehingga hal ini terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan alam seperti terjadinya banjir, terjadinya kebakaran hutan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan dalam artian korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun secara drastis. Yang ketiga yaitu derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme. Yang keempat yaitu dalam dunia pemerintahan baik sipil maupun militer yang berkurang bisa mencerminkan jiwa kewarganegaraannya. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Mbak Khairatus Syahriah dan Mbak Farija. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan menuju ke bagian B, yakni adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, esensi Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dan kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya. Jadi di sini Pancasila difungsikan sebagai dua, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai kaidah penuntun. Namun, kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan, dari semua kelas sosial dan di hampir semua profesi. Fakta paling jelas adalah korupsi yang dilakukan di semua lini, mulai dari penjabat pemerintah maupun institusi pemerintah dan swasta. Catatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2013 ada 277 gubernur, wali kota, dan bupati yang terlibat korupsi, serta 3.000 anggota DPRD terjerat hukum. Dalam kurun waktu yang sama, terdapat 137 anggota DPRD provinsi dan 1.050 anggota DPRD kabupaten atau kota terlibat korupsi. Tidak disadari, seiring Pancasila yang diajarkan akan Pancasila yang tidak benar, yang merupakan bentuk tersamar dari ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara juridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Menuju ke pembahasan yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua metode pendekatan, yaitu yang pertama adalah metode pendekatan institusional dan yang kedua adalah metode pendekatan human resource. Nah, metode pendekatan institusional atau kelembagaan yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan sosial nasional yang bermuara kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan metode pendekatan human resource terletak pada dua aspek, yaitu pada orang-orang yang memegang jabatan pada pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, serta formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan di bab kedua ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman satu kelompok saya, Mbak Natasha. Terima kasih saya ucapkan. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mbak Natasha.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni tentang makna dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disingkat dengan NKRI sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Pancasila itu penting dan dalam kehidupan. Pancasila merupakan dasar filsafat atau dasar filsafat negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yakni makna Pancasila. Besarnya arti dari Pancasila sebagai pondasi negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, secara jelas mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara, yakni kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ialah karena setiap sila yang terkandung dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Yang selanjutnya yakni arti penting Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman, peraturan, dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pun demikian dalam pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila Pancasila. Semua sila Pancasila memiliki keterkaitan antar sila, atau Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Jika salah satu dari sila tersebut hilang, maka Pancasila tidak berfungsi. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.